Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kalian simak video pembelajaran ini sampai selesai ya. Oke, kita mulai dengan mereview materi terlebih dahulu ya. Di pertemuan yang sebelumnya, di pembelajaran yang pertama yaitu mengenal icon shape. Icon shapes. Shapes memiliki arti bentuk-bentuk. Pengertian shape secara umum adalah salah satu icon yang terdapat pada Microsoft Word yang berfungsi untuk menyisipkan berbagai bentuk dengan ukuran dan warna yang kita inginkan. Letak icon shapes ada di menu Insert, Group Illustration. Dan berikut adalah gambar dari icon shapes. Oke, sekarang kita praktikkan penggunaan dari icon shapes. Pertama, kalian buka dulu aplikasi Microsoft Word, kemudian klik menu Insert. Di Group Illustration, kalian pilih icon shapes. Pilih salah satu jenis shapes, misalnya di sini Ustazah menggunakan yang star and banners. Kemudian kalian arahkan mouse-nya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan modifikasi shapes-nya menggunakan icon-icon yang ada di drawing tool format. Nah, di sini misalnya Ustazah akan mengganti warna bintangnya ini di icon shape fill. Menggunakan warna kuning, kemudian yang shape outline-nya atau warna garis tepinya Ustazah menggunakan warna hijau. Kemudian masih di shape outline, di weight ini untuk mengatur ketebalan garis tepi, Ustazah gunakan yang ini. Kemudian di dashes, ini untuk mengatur jenis garis tepinya, misalnya Ustazah menggunakan yang ini ya. Nah, kemudian untuk efeknya, kalian klik di icon shape effect. Di sini misalnya Ustazah menggunakan yang glow. Untuk pilihan yang warna yang glow, di sini Ustazah menggunakan warna biru. Kemudian reflection. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita atur atau kita ubah posisi shape-nya ya menggunakan icon rotation. Kalian bisa pilih di sini atau kalian klik di tanda yang bulat hijau ini, kalian klik, tahan, kemudian kalian arahkan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, misalnya seperti ini. Nah, untuk review materi tentang shapes sampai di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang kedua, yaitu mengenal icon text box. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu merancang dan membuat teks dengan variasi gambar. Oke, kita langsung bahas saja pengertian text box. Text box adalah icon yang terdapat di Microsoft Word berbentuk kotak dan bisa disisipkan tulisan dan gambar. Dengan menggunakan text box, kalian akan menjadi lebih mudah dalam membuat suatu diagram. Icon text box berada di menu Insert, Group Text, dan nama ikonnya adalah text box. Nah, di sini Ustazah sudah menampilkan di mana letak icon text box. Jadi, dia ada di menu Insert, Group Text. Nah, kemudian gambar ikonnya yang ini ya. Contoh penggunaan text box. Di sini sudah Ustazah ambil contoh untuk bikin diagram tumbuhan. Jadi tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, kemudian akar terbagi menjadi dua yaitu akar tunggang dan akar serabut, dan untuk daun ini terdiri dari tulang daun. Nah, bagaimana cara membuat diagram ini menggunakan icon text box? Sekarang kalian perhatikan dan simak baik-baik video tutorialnya ya. Pertama-tama kalian aktifkan dulu aplikasi Microsoft Word. Kemudian untuk icon text box itu ada di menu Insert, Group Text, dan ini adalah ikonnya. Kalian klik. Nah, nanti di sini terdapat beberapa macam pilihan text box.
Sebagai contoh, Ustazah ambil yang simple text box ya. Klik 1 kali. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat lagi tadi untuk diagramnya. Di sini kita membutuhkan berapa banyak text box? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalian harus bikin text boxnya sebanyak 7 kali. Nah, caranya kalian tinggal klik aja di luar sini, kemudian kalian bikin lagi text boxnya yang kedua. Nah, kalau kalian menemukan hal seperti ini text box yang kedua sudah ada ya, cuman dia ketutupan sama text box yang pertama. Jadi ini tinggal kita geser aja pelan-pelan ke bawah. Nah, seperti itu. Kalian lakukan sampai kalian bikin sebanyak 7 text box. Nah, di sini Ustazah sudah bikin text boxnya sebanyak 7 text box. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja tulisannya ya. Yang pertama tadi di sini tulisannya tumbuhan. Berarti langsung aja diklik di dalam sini, kemudian tekan tombol delete atau backspace di keyboard kalian. Nah, seperti itu, langsung ditulis tulisannya. Nah, seperti itu. Nah, lakukan semuanya sampai selesai ya. Akar, batang daun sampai tulang daun ini kalian masukkan ke dalam sini. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, kalau sudah, sekarang kita atur dulu besar text boxnya ya. Ini kan text boxnya terlalu panjang ya, jadi kita atur dulu ukurannya. Nah, ini diklik text boxnya, kemudian kalian klik tahan, tarik ke dalam. Nah, seperti itu. Untuk akar juga, untuk daun juga. Nah, ini kalian lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita atur penempatannya ya. Nah, tadi kan tumbuhan ini letaknya di atas, kemudian diikuti akar, batang, daun, kemudian di bawahnya akar ada tunggang, serabut, kemudian di bawahnya daun ada tulang daun. Nah, jadi tinggal kalian atur aja posisinya. Nah, ini untuk tumbuhan di sini. Kemudian akar dia di sini ya. Kemudian batang dan daun. Batang di samping akar, kemudian daun di samping batang. Nah, untuk yang akar tadi ada 2, yaitu akar tunggang. Ini agak ke dalam seperti ini ya, dan akar serabut. Nah, untuk yang daun di bawahnya ada tulang daun. Nah, seperti itu ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberi tanda panah. Nah, kalian masih ingat nggak tanda panah itu ada di icon apa? Nah, tanda panah itu ada di icon shapes. Kita ambil dari icon shapes ya. Kita gunakan yang lain, yang panahnya seperti ini. Nah, caranya adalah kalian arahkan dulu mouse-nya ke tengah-tengah text box-nya tumbuhan ini, kemudian kalian tahan, tarik, letakkan sejajar dengan batang. Nah, ini bisa kalian luruskan ya kalau misalnya bengkok. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih lagi shape-nya yang tanda panah, kemudian kita arahkan ke akar. Nah, kemudian kita pilih lagi, kita arahkan ke daun. Klik lagi, akar ini kita arahkan ke tunggang. Klik lagi, akar kita arahkan ke serabut. Klik lagi, dan daun kita arahkan ke tulang daun. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak, untuk diagramnya ini udah selesai ya. Sekarang tinggal kita modifikasi aja tulisan sama text box-nya. Nah, pertama kita modifikasi tulisannya dulu.
Untuk modifikasi tulisan, caranya tinggal kalian blok aja tulisannya. Kemudian kalau kalian mau mengganti warnanya, kalian bisa pilih di Word Art Style, di Drawing Tools format ini ya. Bisa menggunakan yang ini atau bisa kalian gunakan yang text fill. Nah, contohnya seperti itu. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, sekarang kita tentukan ukuran tulisannya. Kalau misalnya kalian nggak mau ganti ukurannya dan kalian merasa ini udah cukup, nggak apa-apa, nggak usah diganti. Tapi Ustazah mau ganti dulu ya. Itu caranya tinggal kalian blok tulisannya, kemudian di menu Home. Untuk mengubah ukuran tulisan menggunakan icon apa kemarin? Icon font size. Nah, di sini kita pilih misalnya yang 12 aja ya. Nah, kemudian kita taruh di tengah-tengah text box. Untuk menaruh tulisan di tengah-tengah menggunakan icon center. Nah, seperti itu. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, anak-anak, ini tulisannya sudah dimodifikasi. Sekarang tinggal text box-nya yang dimodifikasi ya. Caranya adalah klik icon text box-nya. Nah, nanti akan muncul menu Drawing Tools format. Ini kita klik aja. Nah, untuk memodifikasi text box itu sama seperti kita memodifikasi shapes ya. Kalian bisa mengubah warna text box-nya, kemudian kalian bisa mengubah warna garis tepinya, ketebalan garis tepi, kemudian jenis garis tepinya, kemudian kalian bisa mengubah efeknya. Itu sama seperti kita memodifikasi icon shapes yang kemarin ya. Nah, Ustazah akan kasih contoh dulu yang untuk text box yang tumbuhan. Di sini Ustazah mau kasih warna hijau, kemudian jenis garis tepinya Ustazah gunakan yang putus-putus ini. Kemudian untuk efeknya coba Ustazah mau kasih yang shadow aja ya. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya panahnya agak bergeser, itu kalian bisa atur aja lagi panahnya, kalian bisa atur lagi posisinya, dirapihkan lagi seperti ini ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lakukan semuanya sampai selesai. Nah, anak-anak, ini adalah hasil dari modifikasinya Ustazah. Bagus bukan? Nah, kalau ada yang bertanya, kok text box yang ini dan yang ini bisa seperti itu ya posisinya? Itu Ustazah menggunakan shape effect yang 3D rotation ya. Nah, yang Ustazah gunakan yang ini. Kemudian kalau di dalamnya sini, di dalam text boxnya itu Ustazah menggunakan shape fill yang texture. Nah, nanti kalian bisa modifikasi sendiri ya di rumah. Nah, tadi juga Ustazah sudah modifikasi tanda panahnya. Warnanya tidak Ustazah ubah, yang Ustazah ubah itu hanya ketebalan garisnya saja menggunakan yang ini. Nah, begitu ya teman-teman. Mudah bukan untuk membuatnya? Ini udah selesai ya anak-anak. Sekarang tinggal kita simpan. Klik menu File, Save As. Nah, kemudian simpan di dokumen ya. Nah, di sini file name-nya masih dokumen 1. Ini kita ubah dengan nama file text box diagram tumbuhan milik. Nah, ini milik siapa nanti kalian tulis nama kalian ya. Di sini Ustazah tulis milik Ustazah Ike. Kemudian kita save. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang Ustazah akan menyampaikan kesimpulan dan ukhrawi pembelajaran.
Pada bab ini kita belajar menyisipkan gambar pada dokumen. Tujuan menyisipkan gambar pada dokumen adalah agar memperjelas tulisan dan membuat tulisan lebih indah dan menarik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai agar seseorang indah dalam perkataannya, hatinya, dan amal perbuatannya. Memperindah hati dengan keimanan, memperbaiki hati dengan ketenangan, dan sebaik-baik amalan yang memperindah hati seseorang adalah iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 7 yang artinya, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu. Anak-anak yang soli dan solihah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.